Di situasi kayak gini, ekonomi lagi nggak baik-baik aja. Tapi nggak bisa dipungkiri, sebagai dosen harus tetap ngejalanin kewajiban publikasi. Dimana buat publish jurnal aja butuh dana yang nggak sedikit, alias mahal. Apalagi kalau udah ranahnya Scopus Q1 atau Q2. Terus, kenapa masih ada aja dosen yang bisa tembus jurnal internasional bereputasi lagi? Bahkan berulang kali tanpa keluar biaya sama sekali. Jangan-jangan punya akses khusus nih, atau ada jalan lain? Nah, menarik nih kita bahas. Berburu jurnal gratis membidik Scopus Q1, Q2, non-open access. Kalau kita lihat-lihat, salah satu bentuk kesalahan paling mendasar dalam dunia publikasi akademik ada di asumsi bahwa semakin tinggi reputasi jurnal, maka semakin besar juga biaya yang harus dikeluarin. Padahal, realitanya jauh lebih kompleks loh dari sekadar hubungan linear antara kualitas dan biaya. Memahami jalur hijau, subscription, atau hybrid models. Dalam ekosistem jurnal internasional, ada model yang biasa dikenal sebagai subscription atau hybrid. Mungkin bagi beberapa rekan dosen udah paham lah ya soal ini. Model ini bikin biaya operasional jurnal nggak dibebanin ke penulis, melainkan ke pembaca atau institusi yang berlangganan. Artinya, publikasi tetap bisa dilakuin tanpa biaya, selama penulis memilih jalur yang pas. Tapi nih, karena adanya dominasi narasi soal mahalnya APC, Article Processing Charge, banyak rekan dosen itu langsung menghindarin jurnal bereputasi tinggi sebelum benar-benar ngecek kebijakan jurnal tersebut. Akhirnya apa? Ya, peluang publikasi yang awalnya gratis malah kelewat. Taktik hunting jurnal dengan journal finder tools. Masalah ini bukan cuma di ketersediaan jurnal, tapi di cara mencarinya. Nah, sebagian besar rekan dosen itu masih ngegunain pendekatan manual. Cari satu persatu jurnal yang dirasa cocok, yang tentu bakal makan waktu banget dan bahkan nggak efektif. Padahal nih, penerbit besar dunia udah nyediain alat bantu berbasis sistem. Kayak contohnya ada Elsevier Journal Finder, Springer Nature Journal Suggester, Wiley Journal Finder, sama Taylor & Francis Journal Suggester. Nah, buat pendekatannya sangat sistematis. Cukup masukin judul dan abstrak penelitian, maka sistem bakal ngerekomendasiin jurnal yang relevan. Tapi poinnya bukan di rekomendasinya ya, tapi di kemampuan ngebaca informasi lanjutan terlebih soal status open access, opsi hybrid, atau keberadaan dan ketiadaan NPC. Kesalahan umumnya itu waktu cuma fokus di indeksisasi tanpa perhatiin skema biaya yang berlaku. Manfaatkan APC waiver, pembebasan biaya. Bahkan nih, dalam skema open access sekalipun, biaya bukan jadi sesuatu yang mutlak rekan dosen. Beberapa jurnal nyediain kebijakan APC waiver, yaitu pembebasan biaya publikasi buat peneliti dari negara berkembang atau institusi tertentu yang punya kerjasama dengan penerbit. Di Indonesia, dalam banyak kasus, termasuk dalam kategori yang berpotensi buat ngedapetin fasilitas ini. Tapi sekali lagi, peluang ini sering gak dimanfaatin. Bukan karena gak tersedia, tapi ya gara-gara kurangnya literasi terhadap kebijakan jurnal. Nah, disinilah pentingnya ngebaca author guidelines secara detail. Bukan cuman ngelihat reputasi jurnalnya aja. Etika joint research, berbagi beban kerja, bukan jual beli nama. Kalau di chapter sebelumnya, kita ngebahas soal gimana ngehindarin biaya. Nah, di bagian ini, kita masuk ke strateginya yang lebih fundamental. Gimana percepat publikasi tanpa nambah beban kerja secara signifikan? Jawabannya bukan kerja lebih keras ya, tapi kerja secara kolaboratif dan terstruktur pastinya. Tapi perlu dipertegas lagi nih, kalau kolaborasi dalam riset itu bukan cuma nambahin nama di dalam naskah. Ya enak aja kalau kayak gitu, numpang nama doang ya kan? Ini tuh proses intelektual yang punya standar etik yang ketat. Oke, daripada makin ngawang kayak gimana maksudnya nih, kita susun aja nih biar mudah dipahamin. Authorship Matrix, pembagian peran sejak awal. Salah satu kesalahan terbesar dalam kolaborasi riset itu, nggak ada kejelasan peran sejak awal. Akibatnya apa? Ya pastinya konflik yang sering muncul di akhir proses, terutama soal urutan penulis atau beban kerja yang nggak seimbang. Buat ngehindarin itu, diperlu ini, pendekatan yang lebih sistematis lewat Authorship Matrix, yaitu pemetaan kontribusi sejak awal. Contohnya kayak, siapa yang bertanggung jawab di desain metodologi dan analisis data? Siapa yang nanti nyusun kerangka literatur dan draft awal? Siapa juga yang ngelakuin revisi kritik dan penyempurnaan bahasa? Terus siapa yang bertindak sebagai corresponding author? Nah, gini kan jadi lebih transparan dan terukur. Standar internasional ICMJ ECO.
Dalam konteks internasional, kepenulisan bukan cuma soal formalitas, tapi ada standar yang diakuin secara global, kayak pedoman ICMJ dan Kopini, yang negasin kalau setiap penulis itu harus ngasih kontribusi intelektual yang nyata. Betul kan rekan dosen? Nah, buat kriterianya ada apa aja? Ada yang ngeliputin ini, keterlibatan dalam konseptualisasi atau desain riset, partisipasi dalam penulisan atau revisi kritis, persetujuan terhadap versi akhir naskah. Tanpa memenuhi kriteria ini, seseorang gak layak disebut sebagai co-author. Sementara praktik kayak gift authorship atau honorary authorship bukan cuma gak etis, tapi juga beresiko ngerusak kredibilitas akademik dalam jangka panjang. Sinergi sumber daya lintas kampus. Kekuatan terbesar dari co-authoring sebenarnya terletak di sinergi sumber daya. Dalam banyak kasus aja, keterbatasan individu dapat diatasi lewat kolaborasi lintas institusi. Misalnya gini, satu pihak nih punya akses data lapangan yang kuat. Pihak lain punya fasilitas laboratorium atau software analisis. Pihak lainnya punya kemampuan kepenulisan akademik berbahasa Inggris. Waktu semua elemen ini digabungin, hasilnya bukan cuma percepat proses publikasi, tapi juga ningkatin kualitas naskah secara signifikan. Dengan demikian, target jurnal Q1 atau Q2 bukan lagi sesuatu yang sulit dicari. Publikasi tanpa biaya bukan tentang keberuntungan ya rekan dosen, tapi soal pemahaman strateginya. Bukan semua jurnal itu mahal, tapi nggak semua penulis itu tahu cara ngakses yang gratis itu kayak gimana. Yang jelas yang bukan predator. Ditambah, bukan semua kolaborasi itu produktif, tapi kolaborasi yang terstruktur bakal selalu menghasilkan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya ya. Like dan komen di bawah ini, apalagi yang perlu kita kulik seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.